Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi modernisasi. Kelompok kami berisikan 3 anggota, yaitu Alyasyah Rahmadina, Sri Maulida Nur Halimah, dan Nazwa Nina Qurani. Pengertian modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus, yang terbagi dari dua kata, yakni modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Menurut Harold Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana dan bagaimana pengikisan sifat-sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Sementara menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Modernisasi berarti proses perubahan dari cara tradisional ke cara baru yang lebih maju, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Syarat-syarat terjadinya modernisasi. Sujarno Sukanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir ilmiah, yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Gejala-gejala modernisasi dapat ditinjau dari berbagai bidang modernisasi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, bidang budaya, ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar, sehingga budaya asli semakin pudar. Juga dapat dilihat dari akulturasi budaya antara kebudayaan luar dengan kebudayaan asli. Yang kedua, bidang politik, ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Gejala modernisasi bidang politik yang paling kentara adalah sistem demokrasi yang didukung dengan pemilihan umum secara langsung dan rahasia. Yang ketiga, bidang ekonomi, ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Yang keempat, bidang sosial, ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, dan kelompok ekonomi kelas menengah dan kelas atas. Faktor pendorong modernisasi. 1. Penghargaan terhadap hasil karya seseorang akan mendorong seseorang untuk berkarya lebih baik lagi, sehingga semua orang dapat menghasilkan karya-karya lain yang mendorong modernisasi. 2. Orientasi ke masa depan. Pemikiran yang selalu berorientasi ke masa depan akan membuat masyarakat selalu berpikir maju dan mendorong terciptanya penemuan-penemuan baru yang disesuaikan zaman yang semakin modern. Faktor penghambat modernisasi. 1. Perasaan takut akan disintegrasi. Perasaan ini biasanya muncul pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi nenek moyangnya, sehingga modernisasi dianggap akan merusak integrasi atau organisasi masyarakat yang telah ada sebelumnya. 2. Sikap yang kuat dari masyarakat terhadap tradisi yang dimiliki. Masyarakat yang berpegang teguh pada kebudayaannya dan tidak mau mengikuti bahkan tidak mau tahu dengan perkembangan yang maju. Hal ini yang menghambat modernisasi. Dampak dari modernisasi. Dampak positif modernisasi. 1. Perubahan perilaku dan cara hidup masyarakat dengan iptek. 2. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang memudahkan masyarakat. 3. Perubahan nilai dan sikap ke arah positif. 4. Terbentuknya sikap terbuka akan perubahan.
dan keinginan untuk terus berinovasi. 5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan individu yang dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Dampak negatif modernisasi. 1. Pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal. 2. Menyebabkan terkikisnya nilai adat istiadat dan kebudayaan lokal. 3. Terkikisnya nasionalisme bangsa di bawah pengaruh kemajuan teknologi, informasi, serta cara pandang. 4. Bias westernisasi atau pemujaan terhadap budaya barat yang berlebihan. 5. Kesenjangan teknologi atau digital divide. Contoh modernisasi dalam beberapa bidang. 1. Ekonomi. Kegiatan jual beli dapat dilakukan melalui toko online. 2. Komunikasi. Komunikasi lebih mudah dengan kehadiran aplikasi pesan singkat, video call, dan lainnya. 3. Pendidikan. Internet memiliki kelas online untuk belajar secara praktis dan mudah. 4. Pekerjaan. Proses melamar kerja dapat dilakukan melalui berbagai media sosial. 5. Transportasi. Pemesanan tiket pesawat, bus, dan lainnya bisa dilakukan melalui aplikasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.